Malam itu, udara terasa berat, seolah langit enggan menurunkan hujan. Kuburan tua dengan nisan berlumut berdiri seperti saksi bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Kabut menebal, menyelimuti tanah basah yang dingin, membuat setiap hembusan napas terasa seperti kabut dari dunia lain. Di tengah keheningan itu, dukun tua menyalakan dupa dengan tangan gemetar, menuang air kembang ke tanah. Warga menahan napas, sebagian merapatkan selendang ke dada, sebagian lagi hanya bisa berbisik doa pelan. Mereka tahu apa yang sedang dilakukan malam ini bukanlah ruatan biasa. Ini adalah perjudian antara hidup dan mati. Dan setiap kali mantranya bergema, udara seakan menolak, seperti ada kekuatan yang lebih besar, lebih tua, yang terusik keberadaannya. Wahai arwah yang terikat di tanah ini, kembalilah ke tempatmu yang semestinya. Cepat, Ki, sebelum dia muncul. Tapi apa yang dibacakan sang dukun justru mengusik sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tanah kuburan yang retak bukan pertanda roh yang kembali ke asalnya, melainkan pintu bagi dendam yang lama terkunci. Dari retakan itu, keluar asap hitam pekat seperti napas neraka yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Sunti, roh yang tidak lagi mengenal doa. Ia bukan sekadar arwah penasaran, melainkan bara dendam yang tak pernah padam, menyalakan apinya kepada siapapun yang berani mengusik malamnya. Tidak, ini bukan seperti yang kumaksudkan. Api menyembur dari tanah, menyambar tubuh sang dukun. Jeritannya melengking, dagingnya terbakar seketika. Lari. Dan ketika api pertama menyambar, semuanya pecah. Jeritan, langkah yang terburu-buru, suara obor terjatuh, semuanya bercampur jadi satu. Orang-orang yang berlari berusaha meninggalkan kuburan terkutuk itu. Tapi mereka tahu pelarian ini bukanlah keselamatan. Karena di setiap langkah, hawa panas justru semakin mendekat. Api bukan lagi hanya berada di kuburan. Api itu mengikuti, seakan dendam Sunti menempel pada darah dan napas mereka. Di jalan desa yang sepi, dua pemuda mabuk melangkah tanpa arah, masih tertawa dalam ketidaktahuan. Mereka tidak sadar bahwa udara di sekitar mereka semakin panas, semakin sesak. Bau gosong yang menyusup lewat angin bukanlah sampah terbakar, melainkan pertanda kematian yang sudah berdiri menunggu di ujung jalan. Lu nyium bau gosong nggak sih? Paling orang bakar sampah. Di hadapan mereka, berdiri kutukan yang hidup, Sunti separuh manusia, separuh neraka. Saat Sunti mengangkat tangannya, dunia seakan berhenti. Tanah yang retak menyemburkan api, menyambar tubuh dua lelaki malang itu. Jeritan mereka tidak melambung ke langit karena tertahan oleh panasnya api yang melahap suara. Malam desa menjadi panggung penyiksaan, dan api menjadi tirai terakhir yang menutup hidup mereka. Kalian semua akan merasakan panas yang kurasakan. Ketika semua mereda, yang tersisa hanyalah abu hitam tertiup angin malam. Tidak ada bekas wajah, tidak ada nama, hanya debu yang kembali ke tanah. Begitulah Sunti tak pernah salah memilih mangsa. Selama masih ada lelaki, dendamnya akan terus mencari tubuh untuk dibakar. Ketakutan mulai menguasai desa. Rumah kayu tua dijadikan tempat persembunyian. Lampu dipadamkan, jendela ditutup kain lusuh, dan doa dibisikkan dengan suara tercekat. Tapi keheningan yang mereka ciptakan tidak lebih dari ilusi aman. Karena ketika dendam sudah tercium,
Tak ada tempat yang bisa bersembunyi. Tenang, kita aman di sini. Dia nggak bakal tahu. Tapi panasnya kayak makin deket. Api merayap seperti ular lapar. Dari celah papan, dari lubang kecil, api menyusup dan menjalar cepat. Wajah-wajah putus asa itu hanya bisa menatap sekeliling, menyadari dinding yang mereka harap melindungi justru menjadi bara yang memerangkap mereka hidup-hidup. Dendam Sunti menembus kayu, menembus doa, menembus iman. Tak ada dinding, tak ada pintu, bahkan doa sekalipun tak mampu menahan amukan dendam yang membakar. Pagi harinya, asap masih menggantung di udara. Tanah desa masih menyimpan aroma daging terbakar. Kepala desa berdiri terpaku, menyaksikan jasad hangus dimasukkan ke lubang dangkal. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyangkal. Kutukan itu nyata. Sunti, nyata. Ini bukan kebetulan. Ini kutukan. Di balik tirai rumah sederhana, Bu Sarti menyimpan rahasia yang selama ini ia pendam. Wajahnya penuh beban, matanya tak lagi bisa menutup dari kenyataan. Malam-malam panjang yang dulu ia abaikan kini menghantui kembali, karena hanya dia yang tahu asal mula kutukan ini, dan hanya dia yang tahu siapa yang bisa menghentikannya. Aku tahu siapa dia, dan aku tahu satu-satunya cara menghentikannya. Dengan suara bergetar, Bu Sarti menyebut satu nama. Bukan sembarang orang, melainkan adik lelaki dari pria yang dulu pernah dicintai Sunti. Hanya darahnya yang dipercaya bisa menghentikan api dendam ini. Nama itu Rangga, dan sejak nama itu diucapkan, takdir desa berubah selamanya. Hanya ada satu orang, adik lelaki dari pria yang dulu Sunti cintai. Rangga, dia ada di desa seberang. Tapi rahasia tak pernah benar-benar aman. Dari balik jendela, siluet tubuh terbakar itu sudah berdiri. Sunti mendengar. Matanya menyala merah menatap rumah itu, seakan tahu mereka sudah menemukan satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Dan itu berarti buruannya dimulai. Di tepi sungai mendung, Rangga bekerja tenang memperbaiki perahu, tak pernah tahu bahwa dirinya sudah ditakdirkan sebagai kunci. Kepala desa dan Bu Sarti mendekat dengan wajah panik, mencoba membawanya pergi. Tapi bagaimana seorang pemuda biasa bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya kini menjadi taruhan antara kutukan dan keselamatan desa? Nak, kau harus ikut kami. Nyawamu terancam. Apa maksudnya? Alam lebih jujur dari manusia. Daun kering yang terbakar tanpa api, udara yang bergetar panas, suara gemeretak dari tanah. Semua adalah tanda bahwa Sunti sudah dekat. Dendamnya mengikuti bau darah, dan kini darah itu ada di depan matanya. Dari seberang sungai, tubuh terbakar itu berdiri. Api bukan hanya membungkusnya, api adalah bagian dari dirinya. Sunti tak lagi menyerupai manusia, tapi masih menyimpan wajah separuh cantik, separuh hangus. Cinta yang pernah suci, kini menjelma menjadi bencana yang menyeberangi sungai kehidupan. Dia tidak hanya memburu, dia datang untuk menuntaskan cinta yang berubah menjadi kutukan. Langkahnya menapak di air dan sungai pun mendidih. Uap panas naik, menutup pandangan, membuat dunia seakan terbakar bersama tiap langkahnya. Tak ada jarak yang aman, tak ada tempat yang jauh. Jika api bisa berjalan di atas air, lalu di mana lagi manusia bisa selamat? Dan ketika jarak sudah hanya sehelai rambut, Sunti menatap
Matanya merah, wajahnya setengah cantik, setengah hangus, menyimpan dua dunia dalam satu tubuh. Bagi Rangga, tatapan itu adalah vonis. Vonis yang datang dari masa lalu yang tak pernah ia alami, tapi kini harus ia tanggung. Akhirnya, aku menemukanmu. Api membesar, menyelimuti dunia kecil di tepi sungai. Wajah Rangga terpaku, tubuhnya kaku, seakan waktu berhenti hanya untuk memperlihatkan ketakutannya. Dan tepat ketika langkah Sunti tinggal satu lagi, layar gelap. Hanya suara api yang bergemuruh, lalu sebuah bisikan halus, nyaring sekaligus mengerikan. Tak ada yang bisa memadamkan aku.